bagaimana caranya agar toko teman-teman ya, usaha teman-teman itu bisa tetap bertahan ya di tengah cobaan apapun dan di tengah persaingan bagaimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat, dan kembali lagi bersama kami di Uswah Sale Provide Your Needs. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam usahanya, dan insya Allah mudah-mudahan tokonya terus berkembang dan juga terus maju. Yang belum punya toko, yang belum punya usaha, mudah-mudahan segera punya usaha, dan apapun itu teman-teman mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah dan juga halal thayyiban teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke baik teman-teman ya, sudah sangat lama sekali saya tidak sharing-sharing sama teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya ingin sedikit sharing-sharing sama teman-teman semua ya. Karena memang kita lagi banyak renovasi teman-teman. Alhamdulillah di tahun 2025 ini Uswah Sale ini yang terutama yang pusat kita udah digedein teman-teman ya, menjadi 2 lokal rukonya, dan bahkan alhamdulillah yang atasnya juga kita sewa, sehingga membutuhkan biaya dan juga pemikiran dan juga tenaga yang cukup ekstra teman-teman. Makanya gak ngonten-ngonten karena fokus di dunia offline-nya, jadi dunia online-nya terbengkalai teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan yang penting walaupun saya juga belum bisa istiqomah konsisten sharing-sharing dan juga mengonten sama teman-teman semua, tapi yang penting bisa memberikan menebar manfaat terus teman-teman ya. Doakan biar tetap istiqomah. Jadi teman-teman ya, alhamdulillah ya, hari ini Uswah Sale di tahun 2025 ini kita sudah berjalan kurang lebih berarti 4 tahun teman-teman. Dan selama 4 tahun ini ya banyak hal yang kita lalui bersama. Nah inilah yang ingin kita sharingkan sama teman-teman semua. Kita 4 tahun ya sudah kita lalui, mudah-mudahan bisa terus ke depannya sampai tahun-tahun selanjutnya juga. Dan yang ingin kita sharingkan adalah bagaimana kita bisa bertahan sampai sejauh ini teman-teman. Nah jadi yang ingin saya sharingkan sama teman-teman, bagaimana agar toko kita, usaha kita itu bisa bertahan di tengah gempuran wifi ya, terutama kalau konter ini di tengah gempuran wifi. Kalau toko-toko Madura sembako itu di tengah gempuran Alfamart, Indomaret, itu kita bisa tetap bertahan. Dan bahkan ketika pandemi kita tetap bisa bertahan teman-teman. Nah ini yang akan saya share sama teman-teman. Maka dari itu teman-teman jangan skip video ini, simak sampai habis agar tidak ada salah paham, dan juga jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke teman-teman. Nah jadi teman-teman, Uswah Sale ini berdiri sudah dari tahun 2021. Itu teman-teman kalau lihat scroll terus video kita dari awal, itu teman-teman tahulah bagaimana saya perjuangan mengonten ya dari awal sampai alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah buka cabang yang ke-7 dan kita sudah mulai memperbesar ya untuk tokonya ya, jadi 2 lokal. Kita juga udah lebih membuka grosiran kepada voucher juga yang sekitar Karawang mungkin sudah mulai tahu ya. Kalau di luar Karawang kalau untuk voucher memang agak sulit teman-teman, tapi kalau untuk aksesoris insya Allah kita bisa support, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia ya. Bahkan parfum juga kita tetap stabil, dan kita membuka usaha baru ya, yakni S. Jadi di depan kita di antara counter dan juga parfum itu ada Uswah Tea teman-teman. Nah di situ berbagai macam ya. Jadi kalau pelanggan kita kehausan gak usah beli kemana-mana ya, cukup kita bisa ke Uswah Tea. Nah tentunya ini semua punya berbagai masalah teman-teman. Ketika kita dari awal berproses sampai sekarang ini tidak terlepas dari berbagai macam cobaan dan lain sebagainya. Nah kira-kira bagaimana sih kita menghadapinya? Nah saya akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman semua untuk bagaimana caranya agar toko teman-teman ya, usaha teman-teman itu bisa tetap bertahan ya di tengah cobaan apapun dan di tengah persaingan bagaimanapun. Jadi untuk tips yang pertama yang ingin saya share sama teman-teman, bagaimana agar toko kita bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran berbagai macam cobaan. Yang pertama adalah konsisten teman-teman. Kalau bahasa Arabnya adalah istiqomah. Nah, konsisten ini adalah kunci sebenarnya teman-teman, agar kita bisa tetap bertahan ya, mempertahankan usaha kita dari berbagai macam cobaan, dari berbagai macam persaingan dimanapun itu berada. Contoh teman-teman, ketika teman-teman awal-awal buka, teman-teman biasa buka pagi misalnya ya, jam 7 biasanya. Jangan sampai ketika teman-teman udah berjalan tokonya 2-3 tahun, nah teman-teman mulai kendor, bukanya siang,
tutupnya sore. Begitu juga dengan cara pelayanan sikap. Biasanya karena awal-awal kita nyari pelanggan, kita harus senyum, kita harus ramah. Tapi ketika udah berjalan 2-3 tahun, kita malah asal-asalan, acuh tak acuh sama pelanggan. Kita merasa atau kita udah rame, akhirnya kita menyepelekan pelanggan. Nah, ini adalah bukti kita tidak konsisten. Kalau orang-orang yang tidak konsisten ya dalam usahanya, tidak sustainable, tidak bisa istiqomah dalam melakukan hal-hal yang dari awal sudah baik, maka besar kemungkinannya teman-teman usaha itu gak bakal lama lagi akan bisa gulung tikar. Oke, sekarang teman-teman masih rame ya. Tapi kalau kita lama-kelamaan acuh tak acuh sikap kita, kemudian bukanya asal-asalan, tutupnya asal-asalan juga gitu, semau kita, maka siapa yang bisa bertahan gitu? Pelanggan mana yang kira-kira sabar dengan menghadapi supplier yang seperti itu gitu, atau toko yang seperti itu? Maka nanti ketika ada pesaing baru yang muncul, maka bisa jadi pelanggan itu langsung kabur, karena tinggal nunggu waktu aja teman-teman. Kalau teman-teman berubah sikap dari awal ya sampai ke sekarang, itu tinggal nunggu pesaing baru aja yang datang di tempat teman-teman lalu mengambil hati customer teman-teman tersebut. Maka kunci yang paling pertama teman-teman harus pertahankan adalah konsisten atau istiqomah. Baik itu dari segi buka tutupnya, baik itu dari segi pelayanannya, bahkan harus ditingkatkan, bukan hanya stuck di situ. Kalau memang kurang bagus yang sebelumnya, maka teman-teman harus tetap tingkatkan dan tetap pertahankan teman-teman. Karena itu adalah kunci ya teman-teman. Begitupun ketika di sekitar kita ada toko baru atau counter baru, atau ada persaingan wifi, atau bahkan ada pandemi, orang-orang nggak boleh keluar, teman-teman tetap harus istiqomah. Walaupun nggak ada pelanggan pagi hari, teman-teman tetap buka pagi hari. Walaupun malamnya udah pada sepi, kalau biasanya teman-teman buka sampai malam gitu. Walaupun teman-teman lagi nggak ada uang, lagi pelanggannya sedikit, kalau ada yang komplain tetap kita layani dengan baik. Nah, itu adalah kita membuktikan istiqomah, kita membuktikan kita konsisten dengan usaha kita gitu. Jangan mentang-mentang lagi ada musibah atau lagi ada polemik atau lagi deflasi, inflasi, lagi pandemi dan lain sebagainya, itu kita malah kendor. Nah, justru kita harus tingkatkan lagi teman-teman, karena konsisten itu adalah kunci teman-teman ya. Oke, jadi tips yang pertama, ketika teman-teman ingin bertahan ya di tengah gempuran ekonomi, di tengah gempuran persaingan dan juga perekonomian di Indonesia, teman-teman kuncinya adalah konsisten. Teman-teman harus bertahan bagaimanapun itu caranya. Oke, agar toko teman-teman bisa tetap eksis ya, bahkan nggak hanya sampai 5 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Oke, itu untuk tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, selain teman-teman harus konsisten dan istiqomah tadi, teman-teman harus upgrade pengetahuan, harus upgrade pengalaman. Jangan sampai tahun demi tahun berlalu, tapi pengetahuan kita, ya kecakapan kita hanya segitu aja atau stagnan aja. Kalau hari ini kita nggak bisa misalnya menyeting handphone atau menservis handphone, minimal di tahun depannya kita sudah mempelajari itu. Sehingga ketika kita punya customer yang berbagai macam kebutuhannya, itu kita bisa melayaninya teman-teman. Kalau kita perhatikan, di zaman sebelum ini ya, itu toko-toko semacam counter sembako itu lebih dulu banyak ya. Tapi apakah mereka sekarang masih konsisten, masih eksis? Belum tentu teman-teman. Kebanyakan yang saya lihat mereka sudah tidak eksis lagi. Kenapa? Karena mereka stuck. Biasanya dengan pengetahuan yang ala kadarnya, ya mereka mempertahankan itu sampai zaman baru pun gitu ya. Orang sudah menggunakan misalnya aksesorisnya ada robot, udah Fumi gitu kan. Terus orang udah top up dana, dia masih transaksinya manual, hanya melayani pulsa sama kuota aja misalnya. Nah, maka ini akan tergerus oleh zaman. Sehingga kalau teman-teman tidak ingin tergerus oleh zaman, nah mau nggak mau teman-teman harus upgrade pengetahuan dari bisnisnya itu. Baik itu teman-teman seputar counter. Kalau counter berarti teman-teman harus paham tentang pengetahuan yang baru. Kalau ada informasi kuota yang baru, teman-teman harus cari tahu. Kalau ada teknik cara gosok voucher atau cara masukin pendaftarin kartu yang baru, teman-teman harus pelajari juga. Kalau misalnya ada yang masalah sinyal, harus ada regulasi baru misalnya, ya teman-teman harus pelajari juga. Jadi ketika ada pelanggan yang bertanya, ya kita bisa menjadi solusi untuk itu semua teman-teman. Begitu juga dengan ada transaksi lain. Mungkin di 2021 itu kalau kayak tarik dana, top up dana itu masih sangat tidak ada teman-teman. Kita juga belum melayani kayaknya, masih 1-2 kehitung.
Tapi lambat laun ke sini-sini ternyata dana GoPay OVO itu sudah terpakai, sudah makin banyak aja gitu ya. Maka kita harus melek mata, kita harus terima itu, kita harus kelola dengan baik. Bagaimana caranya mereka bisa bertransaksi di sini. Nah, itu kan salah satu perubahan zaman ya teman-teman ya. Bahkan mungkin di masa depan orang-orang udah bertransaksinya pakai Bitcoin misalnya atau pakai cryptocurrency. Ya nggak menutup kemungkinan kita harus memahami itu. Bagaimana caranya di toko kita harus bisa transaksi menggunakan cryptocurrency. Misalnya contoh seperti itu teman-teman. Sehingga upgrade pengetahuan itu sangat penting sekali agar kita punya usaha, punya toko itu bisa terus bertahan dan terus sustainable. Bahkan bisa terus menghasilkan cuan yang cukup untuk kehidupan kita dan juga keluarga kita ya, dan orang-orang sekitar kita. Oke, itu untuk yang kedua teman-teman. Untuk tips yang ketiga ya, dan ini tips yang terakhir. Mungkin saya ngasih 3 tips aja dan ini mudah-mudahan cukup. Untuk tips yang ketiga adalah teman-teman harus upgrade produk. Jadi selain upgrade knowledge atau pengetahuan, teman-teman juga harus upgrade produk. Kalau biasanya teman-teman jual casan yang jelek-jelek aja yang harganya 10.000. Nah, sekarang coba tambahin barang-barang yang bagus. Ada varian, ada yang 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Teman-teman coba upgrade produk. Barangkali di antara customer kita itu udah bosen beli kabel data yang murahan atau beli headset yang murahan. Mereka pengen yang bagus, yang modern misalnya. Dulu belum ada TWS, adanya cuman headset Bluetooth. Nah, sekarang orang-orang banyak yang beli TWS. Nah, maka kita adakan, kita stokkan. Jadi ketika pelanggan mencari di toko kita itu kita ready gitu untuk TWS. Dulu mungkin chargerannya yang 2 ampere doang. Nah, sekarang kita adakan coba chargeran yang 3 ampere ya, 10 ampere, berapa watt. Pokoknya kita terus upgrade. Nah, itu adalah salah satu upgrade produk. Jadi jangan sampai kita hanya monoton di produk itu aja teman-teman, tidak menambah produk-produk yang terbaru atau yang lebih mahir lagi atau yang lebih canggih lagi. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti zaman, mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga mengikuti kemauan konsumen. Konsumen itu mau apa produknya, nah kita ikutin gitu ya. Tapi jangan salah juga, misalnya teman-teman memilih untuk menstok banyak produk yang jarang laku atau yang musiman misalnya. Nah, itu juga jangan teman-teman, karena nanti kalau produknya musiman, contoh seperti softcase ya, softcase yang motif itu biasanya musiman teman-teman. Hari ini motifnya apa, besok motifnya apa, itu musiman. Itu jangan sampai teman-teman salah langkah juga. Kalau nggak bisa ngejualnya, maka itu nanti akan jadi sampah. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi dalam upgrade produk ini teman-teman harus hati-hati dan juga teman-teman harus konsultasikan kepada toko-toko yang sudah memang paham, termasuk Uswasel ya. Jadi kalau teman-teman ingin upgrade produk, tokonya udah berjalan, ingin upgrade produk yang bisa lebih bagus lagi, yang lebih modern lagi, yang lebih laku di masyarakat, bisa nanti konsultasikan kepada kami ya di Uswasel, bisa langsung WhatsApp kepada ini. Nanti admin kita akan merekomendasikan produk-produk yang terbaru dan juga tidak akan tergerus oleh zaman ya. Salah satunya ada robot dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari 3 tips itu mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan buat kita semua agar toko kita, usaha kita itu bisa terus sustainable dan juga bisa terus bertahan ya di tengah gempuran zaman ya yang semakin modern, terus ekonomi Indonesia yang tidak karuan ya misalnya. Bagaimana caranya? Yang penting toko kita aja bertahan. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan yang lebih banyak lagi, minimal kita menyelamatkan yang ada di sekitar kita, termasuk usaha kita. Yaitu caranya tadi. Yang pertama teman-teman konsisten ya dengan usahanya, itu jangan pindah-pindah. Sekarang jualan pulsa, besok jualan gorengan, itu kan nggak konsisten teman-teman ya. Terus saja konsisten dengan usaha yang teman-teman sedang rilis saat ini. Kemudian tambah pengetahuan ya. Kalau teman-teman hari ini pengetahuannya hanya pulsa kota, besok tambah lagi tentang aksesoris, besok tambah lagi tentang servis dan sebagainya. Kalau hari ini upgrade barangnya masih itu aja, besok tambah lagi yang lebih baru, tambah rak-rak lagi kayak gini nih. Ini juga nanti kita ready ya di Uswasel semua ada. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing-sharing di tengah bulan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan juga teman-teman mudah-mudahan bisa sukses selalu dan bisa membuka cabang yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah memberikan informasi dan sharing-sharing kepada teman-teman lagi. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Thank you teman-teman.